Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam masalah fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan masalah salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah memandang ke tempat sujud. Itu hukumnya sunnah, dan ada beberapa pengecualian yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita boleh tidak memandang ke tempat sujud. Banyak ya kita bahas, kalau kita ulangin lagi. Apa diulangin lagi? Dikit ya kita ulangin ya. Jadi kita ulangin lah dikit, karena nanti ada sedikit nyambung ya. Memandang ke tempat sujud dari awal sholat sampai akhir itu hukumnya dianjurkan, kecuali ada beberapa masalah kita tidak memandang ke tempat sujud. Yang pertama, ketika kita di tasyahud awal atau tasyahud akhir sampai pada saat bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, telunjuk kita kan ngangkat nih, ngangkat begini, nggak usah digerak-gerakan, jangan digerak-gerakan, cukup begini saja. Nah, ketika illallah telunjuk ini diangkat, kita punya lirikan mata memandang ke tempat, memandang ke telunjuk. Ini disunahkan. Kemudian yang kedua, kita boleh tidak memandang ke tempat sujud, yaitu pada saat salat syiddatul khauf, salat ketika berkecamuk perang. Di hadapan kita ada musuh, maka pada saat itu kita salat dengan kondisi seadanya, dan saat itu jangan lihat tempat sujud, tapi lihat ke musuh. Kalau ke tempat sujud nanti kita ditembak musuh, tapi kita ngelihat musuh, apa pergerakan musuh. Kemudian yang ketiga, ketika di depan Ka'bah. Ini menurut pendapatnya Imam Mawardi dan Imam Ruyani. Sunnah kalau salat di depan Ka'bah, kita menghadap kiblat. Melihat Ka'bah maksudnya. Insyaallah nanti saya tanggal 27 berangkat lagi, bawa jamaah ya. 12 hari. Jadi 27 dari Balikpapan, 28 baru dari Surabaya. Totalnya kalau dari Balikpapan sampai kembali ke Balikpapan itu 14 hari kurang lebih. Bawa jamaah. Dan itu kalau kita sholat di depan Ka'bah itu memang tidak ada keindahan yang untuk dipandang kecuali memandang Ka'bah itu. Indah sekali pokoknya. Indah sekali untuk dipandang. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, apabila ada seseorang yang bisa melihat Nabi pada saat sholat, maka ketika dia di hadapan Nabi, pandanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu kan ya ada orang yang punya makom seperti itu, bisa melihat Nabi secara dalam keadaan jaga, maka lihatlah Nabi ketika dia berhadapan dengan Nabi.
Nah kemudian ada juga pengecualian. Arti pengecualian maksudnya kita boleh memilih. Nah, maksud kalau tadi kan pengecualian, ini boleh memilih, boleh ke tempat sujud, boleh ke tempat lain. Apa itu? Yaitu pada saat kita ruku. Kalau kita ruku itu boleh memilih antara dua. Yang pertama boleh memandang ke tempat sujud, atau yang kedua memandang ke kaki. Itu kalau kita ruku. Yang kedua pada posisi sujud. Pada posisi sujud kita boleh memilih antara dua. Yang pertama memandang ke tempat sujud, atau yang kedua memandang ke hidung. Itu boleh di antara dua. Dan yang ketiga adalah pada posisi duduk. Kalau kita posisi duduk, maka juga kata ulama boleh memilih antara dua, yaitu yang pertama memandang ke tempat sujud, atau yang kedua memandang ke paha. Ya, memandang paha. Baik. Kemudian memejamkan mata pada saat sholat, itu para ulama ada beda pendapat. Yang pertama mengatakan boleh kalau memejamkan mata, walaupun tidak ada tujuan. Namun sebagian ulama mengatakan kalau ada orang sholat sambil memejamkan mata, hukumnya adalah makruh. Dan dalam kondisi seperti ini kalau nggak ada hajat ya, nggak ada hajat. Artinya memejamkan mata, membuka mata itu sama saja gitu nah. Maka dalam kondisi seperti itu, sebagian ulama mengatakan memejamkan mata hukumnya boleh, tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, yang mengatakan makruh ini kenapa? Karena mirip atau menyerupai perbuatan yang orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu sedang sholat, dia sambil memejamkan mata. Atau mungkin dari agama lain ya. Nah, coba kalau agama Buddha atau Hindu, dia di depan depan patungnya sambil memejamkan mata. Atau orang Hindu itu nah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau sholat jangan pejam mata. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Nah kecuali ada beberapa tujuan, maka memejamkan mata itu adalah lebih utama, lebih afdal daripada membuka mata. Seperti umpama kalau dia memejamkan mata itu bisa menambahkan kekhusyuan di dalam salat. Maka ketika dia memejamkan mata tadi untuk menambah khusyuk, hukumnya adalah afdal. Kenapa? Karena khusyuk di dalam salat itu adalah lebih ditekankan daripada orang yang salat pikirannya kemana-mana. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, terus. Hah? Dia menjamkan matanya hanya sekali-sekali aja. Ya, makanya tadi kalau memejamkan mata mau sekali-sekali, mau terus-terusan, itu ada beda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan hukumnya boleh, arti boleh itu enggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan makruh, kayak orang Yahudi katanya.
Nah, tapi kalau seandainya memanjamkan mata itu walaupun sekali-sekali itu menambah kekhusyuan, maka boleh saja. Ya, maka hukumnya lebih afdal lagi. Karena itu karena khusyuk itu lebih diutamakan dalam masalah sholat. Udah ya, dipaham ya? Kemudian kita lanjutkan. Ini penting nih selanjutnya ini ya. Walaupun sunnah, tapi banyak orang meninggalkan masalah ini. Selanjutnya disunahkan juga bagi orang yang sholat memperhatikan tempat-tempat untuk berdiam sebentar, sekedar satu nafas atau sekedar ucapan subhanallah. Nah, dan kita berhenti di sini, berhenti sekedar satu nafas, senggang waktu bacaan subhanallah, ya. Artinya pas berhenti itu kita bernapas. Disunahkan berhenti pada 6 tempat. Pada 6 tempat. Yang pertama, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi contoh nih ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Artinya bernapas dulu. Setelah Allahu Akbar, bernapas di situ, baru kita sambung Allahu Akbar kabira. Mudah dipaham kira-kira? Jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Nyambung begitu, jangan. Tapi berhenti bernapas di situ. Apa kalau bahasa orang apa itu? Pidato apa? Intonasi kan? Bukan intonasi, apa namanya itu? Hah? Jeda, ada jedanya. Jangan kayak apa namanya itu? Protokol apa tuh ya? Apa yang pemain sepak bola tuh nah. Ya, bola di komentator, bola dibawa Agus mau perbola kepada Bandung ya cetak bola sana belum gol. Enggak bernapas di situ. Satu kali napas dia bisa sampai 1 menit itu enggak berhenti ngomongnya. Ya digocek sana, bawa sana, putar sini. Jangan. Komentator kan? Nah itu. Bernapas dulu, bernapas. Nah, jadi ada jeda itu bernapas kurang lebih senggang waktu bacaan subhanallah. Ya 1 kali napas lah. Dan membaca doa iftitah itu nanti kita akan sampai sebenarnya, cuman kita terangkan sekarang nggak apa-apa lah. Membaca doa iftitah itu disempurnakan, yakni setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Karena riwayatnya seperti itu. Ada orang mengajarkan entah di mana ambilannya. Dan saya katakan itu tidak tepat. Apa itu? Ada orang baca begini. Takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan. Riwayatnya bukan seperti itu. Dan kalau seandainya dia membaca takbiratul ihram plus untuk membaca doa iftitah, niatnya nih ya seperti itu bisa mengakibatkan salatnya batal. Kenapa? Karena takbiratul ihram hukumnya adalah rukun, hukumnya wajib dibaca. Sedangkan doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah. Nggak boleh yang wajib digabung dengan yang wajib dijadikan sunnah, nggak boleh. Nah, ada sebagian orang begitu. Pernah orang bertanya kepada saya terangkan begitu. Tapi guru si Ustadz si menerangkan begini. Kata saya salah itu. Jangan. Tapi tetap dibaca Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, yakni doa iftitah hukumnya adalah sunnah. Gak boleh digabungkan.
Nah, ingatin ya, bernapas dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ada jeda di situ. Yang kedua, antara akhir doa iftitah dengan ta'awudz atau membaca a'udzubillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Stop dulu situ, jeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan wa ana minal muslimin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sambung. Kenapa? Karena beda, sunnahnya beda. Iftitah akhirnya di situ. Ta'awudz ya ta'awudz. Kalimatnya beda, maksudnya bukan satu paket. Ya, kemudian bacanya beda. Jadi bernapas di situ dulu. Kemudian selanjutnya antara ta'awudz dan basmalah di bacaan Fatihah. Karena kan surah Al-Fatihah itu adalah diawali dengan baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnahnya begitu. Walaupun hukumnya boleh saja sih kalau salat sendiri umpama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya boleh saja. Tapi sebaiknya diputus. Kenapa? Karena ta'awudz atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu hukumnya sunnah. Sedangkan Fatihah yang diawali dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya adalah wajib. Nah, supaya kita bisa membedakan yang mana yang sunnah, mana yang wajib, maka dikasih jeda di situ. Jeda 1 kali nafas atau jeda berdiam kurang lebih senggang waktu bacaan subhanallah. Ya 1 nafas lah bahasa kitanya. Mudah ya, dipaham ya? Nah, kemudian selanjutnya yang keempat antara akhir Fatihah dengan membaca amin. Nah, ini yang banyak dilanggar. Bernapas di situ dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Tapi kenyataannya enggak. Apalagi anak-anak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi selesai. Baru amin. Tapi rata-rata banyak seperti itu di masjid. Sama aja mungkin di Al-Hilal ya. Kalau hari Jumat nah. Belum lagi selesai imamnya Fatihah, dia sudah amin. Duluan membacanya, terakhir juga habisnya men. Anak-anak kan ya? Itu anak-anak. Kalau bapak-bapak begitu, itu berarti bapak-bapak yang kurang bahagia masa kecilnya. Nah itu ya, jangan langsung disambung. Tapi ada senggang waktu 1 nafas. Waladdallin. Amin. Nah bacanya amin itu A-nya panjang tapi tidak boleh terlalu panjang. Yang panjang min-nya. Amin. Jangan A-nya panjang. Amin. Salah. Ya. Amin. Salah. Yang panjang itu dua-duanya, tapi A panjangnya sedikit saja, minnya yang panjang. Amin. Mudah ya? Dipaham. Nah ini ya antara. Nah yang kelima,
Ini yang penting banget, terutama yang jadi imam. Hampir banyak imam melanggar ini. Di mana-mana, hatta di Mekah Madinah sama aja. Apa itu? Yaitu antara amin dengan bacaan ayat atau bacaan surah. Banyak yang melanggar ini. Terutama kalau salat tarawih, selesai sudah. Amin. Bagi imam tuh berhenti dulu situ. Bagi imam. Tapi kalau yang tidak jadi imam, setelah amin langsung dia baca Fatihah. Atau bacaan tidak nyaring seperti salat zuhur, salat asar, atau rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah amin langsung aja baca surah. Tapi khusus bagi sang imam, salat yang bernyaring, rakaat pertama, rakaat kedua, maghrib, isya, subuh, dan salat yang lain seperti Jumat atau hari raya, setelah amin imam tidak langsung baca surah. Imam jangan langsung membaca ayat, tetapi imam dianjurkan untuk bertahan sebentar. Berapa lamanya? Ya sekira-kira makmum bisa menyelesaikan bacaan Fatihahnya masing-masing. Saya perkirakan itu bacaan Fatihah yang paling standar, artinya tidak terlalu cepat banget, jangan juga terlalu lambat, itu kurang lebih 15 detik. Atau mungkin lebih sedikit. Coba ya, saya baca Fatihah 1 kali nafas, hitung berapa detik saya baca. Ini sudah kemampuan saya maksimalnya, lajunya. Coba lihat, ada jam? Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? Wah, 30 detik. Masa? Coba saya tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 15 detik. 15 detik. 15 detik itu. Itu yang paling cepat sudah saya. Nah, oleh karena itu sang imam itu berhenti sebentar setelah amin tadi. Terserah imam tadi mau baca doa atau apa, terserah. Jangan kosong melompong imam, tapi ada bacaan doa di situ, apalah doanya, terserah. Nah, kenapa imam berhenti di situ agak panjang, agak lama, kurang lebih tadi 15 detik? Tujuannya adalah supaya makmum, supaya imam memberikan kesempatan makmum menyelesaikan Fatihahnya masing-masing. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i itu makmum wajib baca Fatihah. Imam makmum wajib baca Fatihah. Nah, kira-kira makmum sudah selesai baca Fatihah, baru imam melanjutkan baca ayat atau surah. Kalau sudah menunggu itu imam sudah membaca Fatihah lagi. Apa itu? Waktu sudah menunggu itu sudah waktu itu. Ya, kenapa? Makmum baca Fatihah, imam baca Fatihah lagi. Ya jangan. Makanya tadi kita bilang imam tadi cukup baca doa, ya, baca yang lain, baca bagusnya doa saja, ya, doa, apa terserah, jangan kosong melompong, boleh, apapun doanya, doa mau kaya boleh, doa minta istri baru lagi boleh, tapi pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya dalam hati.
Nah, sampai kapan? Sampai sekira-kira makmum itu selesai baca Fatihah. Ya kurang lebih tadi 15 detik lah ya. Setelah itu baru imam nyambung surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Dan sekali lagi kita katakan hampir rata-rata yang menjadi imam meninggalkan kesunahan ini. Hampir rata-rata meninggalkan kesunahan ini. Sampai yang di Mekah, di Madinah, imam Mekah, imam Madinah itu meninggalkan kesunahan ini. Cuma ada beberapa imam yang bertahan, dia bertahan sebentar. Bertahan sebentar baru dia baca surah. Tapi hampir rata-rata ya itu. Amin. Langsung baca surah dia. Langsung dia baca ayat. Nah, tapi kalau seandainya imam itu langsung baca surah tanpa jeda, ini yang menyebabkan nanti terpecah konsentrasi si makmum. Akhirnya nafsi-nafsi masing-masing. Imam sibuk dengan bacaan ayat atau surahnya, si makmum sibuk dengan bacaan Fatihahnya. Ini enggak klop namanya. Tapi kalau seandainya imam berhenti sebentar, memberikan kesempatan makmum baca Fatihah, setelah makmum selesai baca Fatihah lalu imam membaca surah, maka konsentrasi makmum tidak terpecah. Artinya dia lebih konsentrasi lagi dengan mendengarkan bacaan imam. Dan kalau seandainya imam ada tersalah, baik dari segi bacaan atau gerakan, makmum ini enak mendegurnya. Kenapa? Karena konsentrasinya tidak terpisah, tidak terpecah gitu lah. Coba bayangkan kalau seandainya makmumnya lagi baca Fatihah, imamnya baca surah tapi terbolak-balik. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Makmumnya baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bingung nih makmum, mau nugur imam Fatihah belum selesai, ya kan ya? Kalau nggak ditigur, imam ini bolak-balik begitu nggak selesai, ya nggak? Nah makanya sebaiknya imam itu berhenti sebentar di situ. Agak kelamaan ya, kurang lebih 15 detik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, dianjurkan lagi makmum, dianjurkan lagi untuk berhenti sebentar, baik imam ataupun makmum, terutama yang jadi imam, yaitu akhir bacaan surah atau akhir dari bacaan ayat sama ruku'. Contoh nih ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, bernafas di situ. Jangan tidak bernafas, jangan tidak berhenti. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan. Yang parah itu belum lagi selesai surahnya dia sudah angkat tangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu sekolah salat tarawih itu nah. Wih, kalau sudah salat tarawih kejar-kejaran sudah. Cepat-cepatan. Mudah dipaham kira-kira? Bisa tanya dulu. Ya. Setelah baca amin sebelum membaca surah Al-Fatihah dikasih jeda waktu 15 detik. Ya. Kan semua makmum ini tidak mesti begitu. Semua makmum ini tidak mesti paham bahwa imam diam itu memberi waktu kepada si makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena pernah terjadi begitu selesai sholat diprotes sama makmum. Sekali kalau membaca setelah Al-Fatihah, surat yang akan dibaca itu dihafal duluan. Begitu. Berarti makmumnya yang rada-rada
Ya, semua makhluk tidak ngerti. Ya, itu kata pepatah Arab, man qalla ilmuhu katsura tiraduhu. Orang yang ilmunya sedikit banyak protes. Man qalla ilmuhu katsura tiraduhu. Orang yang sedikit ilmu banyak protesnya. Kalau bahasa kasarnya, orang yang bodoh itu suka protes. Jadi orang yang suka protes menunjukkan kebodohannya. Ya. Tapi kalau orang berilmu, oh benar itu. Hampir rata-rata orang yang protes itu hampir rata-rata nih ya, karena ketiadaan pengetahuannya yang cukup. Banyak protes. Tapi kalau dia paham, selesai. Dan yang kedua gini lagi. Seandainya jadi imam, kita baca surahnya, susunannya terbalik, itu bagaimana? Apa tuh? Susunannya terbalik. Surah. Surah. Enggak apa-apa, boleh aja. Artinya tidak membatalkan sholat. Cuman ulama ada yang mengatakan makruh. Umpama rakaat pertama surah An-Nas, rakaat kedua surah Al-Falaq. Kalau ditanya bagaimana hukum sholatnya, sholatnya sah saja. Tapi ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Sebenarnya urutannya adalah surah yang di atas, yang di bawah, di bawah. Surah yang duluan itu yang dibaca, surah yang belakangan itu yang dibaca lagi setelahnya. Pernah kejadian di salah satu masjid, saya tidak menyebutkan masjidnya. Salah satu masjid, bahkan kalau saya sebutkan bapak-bapak pasti tahu masjidnya itu, sudah pasti tahu lah. Jadi waktu itu pengurus masjid ini mengundang salah satu ustadz, dan saya bisa katakan ustadznya jebolan dari Hadramaut. Dia sekolah di Hadramaut, pernah sekolah di Hadramaut. Kemudian setelah selesai pengajian, beliau jadi imam. Ketika beliau jadi imam, kalau tidak salah salat isya kalau nggak salah, beliau ini membaca surah terbalik. Rakaat pertama anggap umpama surah An-Nas, rakaat kedua anggaplah surah Al-Falaq. Sebenarnya kan nggak apa-apa, tapi karena terlalu fanatik di masjid tersebut, selesai imam ributlah pengurus nih. Apa itu begini? Kenapa bacaan terbalik begitu? Ada yang sebagian yang terlalu ekstrim lah bahasa gitunya. Jangan lagi diundang ustadznya itu. Oh, itu ustadz salah-salah katanya. Padahal kan cuma masalah sepele itu. Masalah sepele sekali. Tapi itu kajian itu pernah dibahas sama Ustadz Abdul Somad, tidak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi tidak ada suatu keharusan harus itu. Ya, kajiannya Ustadz Abdul Somad seperti itu. Nggak apa-apa terbalik. Nggak apa-apa. Artinya tidak membatalkan sholat. Cuma nanti kita akan sampai ya pembahasannya. Sunnah membacanya itu berurutan. Artinya kalau seandainya ya di awal, yang di akhir. Makanya orang kita rata-rata kalau malam Jumat ya, malam Jumat biasanya apa ya? Maghrib. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas atau Qul Huwallah. Kalau isyanya biasanya apa ya? Surah Al-A'la, yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Urutannya memang begitu. Janggal sekali kalau seandainya ada orang baca surah terbalik. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, artinya salatnya tetap sah. Cuman ya tadi ada sebagian orang terlalu fanatik dengan masalah itu. Itu yang saya ceritakan salah satu masjid di Balikpapan. Ada yang terlalu fanatik, lalu saking dia nggak sukanya, nggak usah lagi diundang ustadz itu ke masjid kita. Sampai sekarang saya nggak tahu apakah masih ada atau nggak ada ustadz itu. Saya bilang terlalu ekstrim begitu. Cuman masalah sepele kok sampai begitunya gitulah. Cuman ya begitulah manusia ya, bermacam-macam. Nah, di sini kalau tarawih ada juga kalau pengalaman saya, mungkin kalau ustadznya itu di rakaat kedua itu baca Al-Falaq itu mungkin kan untuk mengingat kalau saya baca ini berarti sudah rakaat kedua. Ya. Harus salah gitu.
Ya kalau tarawih kan kita berurutan alhaqumut takatsur, al-asr, al-lail, al-humazah, al-fil, ya, kemudian Quraisy, kemudian terusnya araital ladzina kadzdzaba sampai ke bawah. Urutannya kan begitu tuh. Supaya apa? Supaya mudah mengingat dan juga mudah mengingat rakaatnya. Yang repot kalau saya yang jadi imam tarawih, bingung makmum ini. Terima apa adanya. Kenapa saya baca surah, baca ayat Quran tengah-tengah surah, apa yang dibaca ya terima apa adanya aja imam, makmum maksudnya. Ala kulli hal seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi membaca iftitah. Nanti orang baca iftitah ini ada beberapa model ya. Ada yang jelas itu ada 2 riwayat. Yang satu riwayat Imam Muslim, Allahu Akbar kabira. Yang satu riwayat Bukhari, yang riwayat Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, itu Bukhari maksudnya. Riwayat Muslim, Allahu Akbar kabira. Dua-duanya boleh dipakai. Bagaimana itu? Insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Apabila ada jamaah yang kepingin berangkat umrah 12 hari dengan harga 32 juta, maka insya Allah kami siap menyambungkan niat para jamaah. Dan insya Allah nanti saya keberangkatan 28 Desember saya berombongan. Kemudian siapa tahu ada para jamaah yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah kami pribadi siap untuk membantu untuk membadalkan itu. Untuk masalah ujrahnya nanti bisa kita bicarakan, ya, kita bisa bicarakan lewat telepon. Kemudian siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat haji tahun 2024 langsung, itu ada 2 paket. Yang pertama 185 juta hotel bintang 5, dan yang kedua 195 juta hotel 185 juta bintang 3 dan 195 bintang 5 hotelnya. Siapa tahu ada yang berminat, maka bisa menghubungi kami pribadi. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.